perbuatannya. Yang ke-11, membela penguasa zalim. Ia memperindah penguasa yang menzalimi manusia, dan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Video kali ini akan membahas karakteristik ulama yang menyesatkan. Jika menemukan ulama dengan ciri-ciri seperti ini, maka berhati-hatilah. Berikut penjelasannya. Secara bahasa, arti ulama su adalah ahli ilmu atau ilmuwan yang buruk dan jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama." Hadis riwayat Ad-Darimi. Ulama hakikatnya berhubungan dengan ilmu dan kebaikannya. Harta dan tahta adalah godaan bagi ulama yang bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan, ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para rasul, karena itu jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim, dari Abu Dzar berkata, "Dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, 'Sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku.' Beliau mengatakan 3 kali, maka saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling engkau takutkan atas umatmu?' Beliau menjawab, 'Para tokoh yang menyesatkan.'" Musnad Ahmad. Dalam sebuah hadits, Rasulullah mengatakan, "Apabila seseorang di antara kamu bertasyahud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal seraya mengucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, cobaan hidup dan mati, dari perlindungan dari fitnah Dajjal.'" Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari berbagai sumber, ada beberapa karakteristik ulama su, sebagai bagian dari fitnah akhir zaman. Semoga karakter ini tidak ada dalam diri kita dan kita bisa terhindar dari bahaya yang mereka timbulkan. Beberapa karakter itu adalah, yang pertama, menjual ilmu kepada penguasa. Kebinasaan bagi umatku datang dari ulama su. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa, masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, menukar kebodohan sebagai ilmu. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa Asy-Syafi'i berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu menjadi suatu bentuk kejahilan, dan kejahilan itu sebagai bentuk ilmu. Ini semua termasuk dari terbaliknya gambaran kebenaran kenyataan, di akhir zaman, dan terbaliknya semua urusan. Yang ketiga, memburu harta dan tahta. Mereka adalah ulama agama. Untuk membedakan antara mereka dan ulama dunia, mereka adalah ulama jahat yang dengan ilmunya bertujuan untuk kesenangan dunia, mendapatkan pangkat dan kedudukan pada penduduk. Lihat Sayyid Bakri bin Muhammad Syah Ta'at Dimyati, Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asyifiyah, halaman 70 dan Sayyid Muhammad Al-Husaini As-Sabidi, Itafus Sadatil Mutakin Bisyarhi Ihyai Ulumuddin, halaman 348. Yang keempat, sombong dengan banyaknya pengikut. Penuntut ilmu ketiga adalah orang yang kesetanan. Ia menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperkaya diri, menyombongkan diri dengan kedudukan, dan membanggakan diri dengan banyaknya pengikut. Ia masuk terperosok ke banyak lubang tipu daya karena ilmunya itu, dengan harapan hajat duniawinya terpenuhi. Lihat Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, halaman 7-8. Yang kelima, bergaya dengan pakaian ulama. Ia di tengah kehinaan itu merasa dalam batinnya memiliki tempat mulia di sisi Allah karena ia bergaya dengan gaya ulama, dan berpenampilan soal pakaian dan ucapan sebagaimana penampilan ulama di saat ia secara lahir dan batin menerkam dunia semata. Lihat Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, halaman 7-8. Yang keenam,
tidak mau bertobat. Orang ini termasuk mereka yang celaka dan dungu lagi terpedaya duniawi. Tidak ada harapan pertobatan, karena dirinya merasa sebagai orang baik musinin. Lihat Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, halaman 7-8. Yang ketujuh, sombong dipermainkan nafsunya. Sementara nafsunya saat demikian mempermainkan dirinya, menghadirkan impian, memberi harapan, mendorongnya untuk mengungkit-ungkit atas ilmunya di sisi Allah, dan memberinya ilusi bahwa ia lebih baik daripada sekian banyaknya hamba Allah yang lain. Lihat Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, halaman 7-8. Yang kedelapan, disorientasi intelektual, tidak memiliki integritas pribadi dan tidak memiliki tanggung jawab intelektual. Sebab orientasinya hanya duniawi, sehingga menyalahgunakan ilmunya demi tujuan materialistik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi jika ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka ia tidak akan mendapati wangi surga di akhirat nanti. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang kesembilan, menyalahgunakan ilmu. Siapa yang makan dengan memperalat ilmu, Allah membutakan kedua matanya, atau wajahnya di dalam riwayat Ad-Dailami, dan neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ad-Dailami. Yang kesepuluh, diperbudak setan dan hawa nafsu. Bencana bagi umatku datang dari ulama su, yaitu ulama yang dengan ilmunya bertujuan untuk mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dikuasai kesengsaraannya. Siapa saja yang kondisinya demikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat, mereka mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Yang ke-11, membela penguasa zalim. Ia memperindah penguasa yang menzalimi manusia, dan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Yang ke-12, membuat tipu daya. Hati-hatilah terhadap tipu daya ulama su. Sungguh, keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan. Sebab, melalui merekalah setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin. Atas dasar itu, ketika Rasulullah ditanya tentang sejahat-jahat makhluk, beliau menjawab, "Ya Allah, berilah ampunan." Beliau menyebut sebanyak 3 kali, lalu bersabda, mereka adalah ulama su. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Yang ke-13, menjilat penguasa. Ulama su, orang bergelar ulama, atau intelektual yang menjilat penguasa dan menjadikan kaum kafir sebagai teman karib serta menafsirkan Al-Quran sekehendak nafsunya. Dengan bahasa Umar bin Khattab, ulama su adalah mereka yang munafik, tapi berilmu. Demikian pembahasan tentang ulama su, semoga bermanfaat dan menambah wawasan.